Naruto Episode 1. Pada tes kelulusan Akademi Ninja, Iruka mewajibkan setiap murid mampu menciptakan bunshin sebagai syarat untuk menjadi genin. Namun, ketika Naruto mencobanya, hasil bunshin yang ia buat tidak sempurna dan malah terlihat seperti sosok yang babak belur. Akhirnya, Iruka memutuskan untuk tidak meluluskan Naruto. Dengan perasaan sedih, Naruto duduk di ayunan di bawah pohon, memperhatikan teman-temannya yang merayakan kegembiraan karena berhasil lulus akademi. Sementara ia menjadi satu-satunya murid yang gagal. Mizuki, salah satu guru akademi, menghampiri Naruto dan mengajaknya berbincang di atap sebuah rumah. Ia kemudian mengatakan bahwa jika Naruto ingin lulus, Naruto harus mencuri gulungan rahasia dari kantor Hokage dan menyerahkannya kepada Mizuki di hutan pada malam hari. Malam harinya, para Jounin melapor kepada Hokage ketiga bahwa Naruto telah mencuri gulungan rahasia. Hokage pun memerintahkan mereka untuk memburu Naruto dan merebut kembali gulungan itu. Iruka akhirnya berhasil menemukan Naruto di dalam hutan. Dengan penuh semangat, Naruto memberitahu bahwa ia baru saja berhasil menguasai satu jurus dan tengah menunggu Mizuki untuk meluluskannya, sesuai janji yang telah diberikan. Iruka pun terkejut, karena ia tahu bahwa Naruto telah dimanfaatkan. Sebenarnya Mizuki lah yang ingin mencuri gulungan rahasia. Tiba-tiba, Mizuki yang berdiri di atas pohon melemparkan shuriken raksasa ke arah Naruto. Namun, Iruka dengan sigap melindungi muridnya dengan menindih tubuh Naruto, menahan serangan itu menggunakan punggungnya. Naruto langsung berlari meninggalkan Iruka dan Mizuki, lalu bersembunyi di balik pohon sambil berusaha menguping percakapan mereka. Mizuki bertanya kepada Iruka, apa gunanya melindungi Naruto, padahal di dalam tubuhnya tersegel siluman Kyuubi yang telah membunuh kedua orang tua Iruka. Dengan tegas, Iruka menjawab bahwa ia tidak pernah melihat Naruto sebagai jelmaan Kyuubi, melainkan sebagai muridnya yang berharga sekaligus warga Konoha. Mendengar hal itu, Naruto menangis terharu. Tak lama kemudian, Mizuki kembali mengangkat shuriken, bersiap menyerang Iruka yang kini jatuh terduduk tak berdaya bersandar pada pohon. Namun, Naruto segera bergerak cepat dan menendang Mizuki hingga terdorong mundur. Dengan penuh amarah, Naruto berteriak bahwa ia akan menghabisi Mizuki karena telah melukai Iruka. Naruto kemudian menciptakan 1000 Kage Bunshin yang langsung mengepung Mizuki dari berbagai arah. Iruka terpukau melihat Naruto mampu menguasai jutsu tingkat tinggi, jauh melampaui Bunshin biasa. Mizuki panik, tubuhnya roboh ke tanah sambil gemetar ketakutan. Setelah Mizuki dipukul habis-habisan dan terbaring pingsan, pertarungan pun berakhir. Setelah itu, Iruka berdiri di hadapan Naruto dan dengan penuh kebanggaan mengumumkan bahwa Naruto telah resmi lulus sebagai genin. Sebagai tanda pengakuan, Iruka memberikan ikat kepala Konoha miliknya dan memasangkannya di kepala Naruto. Naruto Episode 2. Di kantor Hokage, Sandaime menilai foto formulir ninja milik Naruto terlihat jelek. Naruto membela diri dengan mengatakan bahwa itu adalah seni. Namun Sandaime tetap menyuruhnya untuk foto ulang. Ketegangan pun muncul antara keduanya, hingga Naruto tiba-tiba menggunakan Oiroke no Jutsu, mengubah dirinya menjadi wanita seksi yang menggoda. Akibatnya, Sandaime Hiruzen langsung mimisan hebat dan terjatuh dari kursinya. Setelah itu, Konohamaru diam-diam membuntuti Naruto yang sedang berjalan pulang ke rumah. Ia kemudian menghampirinya dan memohon agar Naruto mau menerimanya sebagai murid. Konohamaru meminta Naruto untuk mengajarinya Jutsu Oiroke, supaya ia juga bisa mengalahkan kakeknya, Sandaime Hiruzen. Naruto akhirnya menerima Konohamaru sebagai murid dan menyuruhnya meniru wujud Monaroh yang sedang berbelanja di sekitar mereka. Konohamaru pun menggunakan jutsu penyamaran, tetapi hasilnya sangat membagongkan. Monaroh yang mendengar komentar Naruto, bahwa penyamaran Konohamaru mirip dengannya, merasa tersinggung, lalu langsung menghajar Naruto. Di hutan, Naruto bertanya kenapa Konohamaru ingin sekali mengalahkan Sandaime. Konohamaru menjelaskan bahwa orang-orang hanya mengenalnya sebagai cucu Hokage, bukan dirinya sendiri. Karena itu, ia ingin jadi Hokage agar keluar dari bayang-bayang kakeknya. Naruto lalu berkata, gelar Hokage tidak mudah diraih. Konohamaru bahkan harus bersaing dengannya, karena Naruto juga bercita-cita menjadi Hokage. Tiba-tiba, Ebisu, seorang Jounin sekaligus guru privat Konohamaru, mendapati muridnya sedang bersama Naruto di dalam hutan. Konohamaru menolak ajakan Ebisu untuk pulang, lalu dengan nekat menggunakan Oiroke no Jutsu, hingga berhasil berubah menjadi wanita seksi dan cantik. Meskipun Ebisu mampu menahan godaan dari jutsu itu, ia tetap terkejut mengetahui muridnya sudah mempelajari jurus yang dianggap tidak senonoh.
Ebisu kemudian memaksa Konohamaru untuk pulang dan melarangnya bergaul dengan Naruto. Namun, Konohamaru memberontak dan menolak. Melihat itu, Naruto menggunakan Kage Bunshin no Jutsu untuk menantang Ebisu bertarung. Dengan penuh percaya diri, Ebisu siap meladeni tantangan tersebut, sambil menyatakan bahwa seorang instruktur elit sepertinya tidak selemah Mizuki. Namun, Naruto justru mengubah semua Kage Bunshin menjadi harem no Jutsu, sekumpulan wanita seksi yang merangkul dan menggoda Ebisu. Tak mampu menahan godaan, Ebisu pun terpelanting ke udara, mimisan hebat, lalu jatuh pingsan. Kejadian ini membuat Konohamaru semakin mengagumi Naruto, karena ia sendiri belum bisa mengalahkan gurunya itu. Sementara itu, Sandaime yang berada di kejauhan menyaksikan pertarungan Naruto dan Ebisu melalui bola kristalnya. Ia berkomentar bahwa perpaduan Kage Bunshin dan Oiroke adalah jutsu yang sangat berbahaya. Bahkan Hiruzen mengakui, dirinya pun tidak akan sanggup menghadapi harem no jutsu tersebut. Naruto episode 3. Pagi itu, Naruto makan mie instan cepat saji dan minum susu kemasan kotak sebagai menu sarapannya. Sesampainya di akademi, ia masuk kelas dengan wajah ceria. Shikamaru heran kenapa Naruto yang gagal ujian masih hadir. Tapi Naruto menunjukkan ikat kepala Konoha sebagai bukti ia resmi jadi genin. Hinata yang memperhatikannya dari jauh merasa senang melihat Naruto resmi menjadi genin. Di sisi lain, Ino dan Sakura berebut ingin duduk di samping Sasuke, diikuti pula oleh gadis-gadis lain di kelas. Naruto justru berjongkok di atas meja Sasuke dan mencondongkan wajahnya dekat-dekat. Heran mengapa para gadis begitu menyukai Sasuke. Madun yang usil tiba-tiba mendorong Naruto hingga tanpa sengaja ia mencium Sasuke. Seketika, gadis-gadis di kelas murka dan menghajar Naruto habis-habisan. Tak lama kemudian, Iruka masuk kelas dan memberitahu para genin bahwa mereka akan dibagi menjadi kelompok beranggotakan 3 orang untuk melaksanakan misi di bawah bimbingan seorang jounin. Hasilnya, Naruto, Sasuke, dan Sakura tergabung dalam kelompok yang sama, yaitu tim 7. Saat jam istirahat, Sasuke bersandar santai di jendela sekolah sambil menikmati makanannya. Tiba-tiba, Naruto datang dari luar dan langsung menyergapnya lewat jendela. Namun, Sasuke dengan mudah menjatuhkannya hingga tubuh Naruto telungkup di lantai. Seketika, tubuh itu berubah menjadi sebatang kayu. Tak lama kemudian, puluhan Kage Bunshin muncul dan bersiap menyerang dari belakang Sasuke. Pada akhirnya, Sasuke pun terjatuh telungkup, dengan kedua tangannya terikat di belakang punggung. Sementara itu, Naruto yang menyamar menyerupai Sasuke menghampiri Sakura yang sedang duduk di bangku taman. Sakura merasa senang melihat Sasuke duduk di sampingnya, lalu mencoba mencium bibirnya. Saat Naruto dalam wujud Sasuke hendak menyambut ciuman tersebut, tiba-tiba perutnya mules. Ia pun buru-buru berlari mencari toilet, sementara Sakura mengira Sasuke hanya terlalu pemalu. Tak lama kemudian, Sasuke yang asli datang menghampiri Sakura di bangku taman dan menanyakan apakah ia melihat Naruto. Sakura mengatakan bahwa Naruto tidak perlu dipedulikan karena selalu mencari gara-gara dengannya. Menurut Sakura, sikap Naruto seperti itu disebabkan karena ia tidak dididik dengan baik, mengingat tidak memiliki orang tua sehingga tidak ada yang menegurnya ketika berbuat onar. Mendengar itu, Sasuke berkata bahwa kesepian jauh lebih menyakitkan daripada dimarahi orang tua, lalu menambahkan bahwa Sakura itu menyebalkan. Ucapan itu membuat Sakura terdiam syok oleh kata-kata menohok dari Sasuke. Sementara itu, Hiruzen dan Kakashi diam-diam berkunjung ke rumah Naruto. Di sana, Kakashi menemukan susu kotak yang sudah lama kadaluarsa dan meyakini bahwa Naruto akan jatuh sakit jika meminumnya. Benar saja, di sekolah Naruto terlihat kesakitan di toilet, tanpa mengetahui penyebabnya. Naruto episode 4. Naruto, Sakura, dan Sasuke mengadakan pertemuan pertama dengan pemimpin tim 7, Kakashi. Setelah masing-masing memperkenalkan diri, Kakashi menjelaskan bahwa ia tidak akan langsung menerima mereka begitu saja sebagai tim. Ia terlebih dahulu akan menguji kelayakan mereka sebagai genin melalui ujian yang dijadwalkan esok hari. Kakashi memerintahkan tim 7 untuk datang ke tempat latihan pukul 5 pagi dan melarang mereka sarapan terlebih dahulu, agar tidak muntah saat ujian berlangsung. Keesokan harinya, tim 7 datang tepat waktu meski dalam kondisi mengantuk. Namun, Kakashi baru muncul pukul 10 pagi, membuat mereka kesal karena keterlambatannya. Saat ujian dimulai, Kakashi memberi misi kepada tim 7 untuk merebut 2 lonceng darinya sebelum pukul 12 siang. Siapapun yang gagal tidak akan mendapat jatah makan siang. Dari situ, Naruto, Sasuke,
Dan Sakura akhirnya menyadari alasan Kakashi melarang mereka sarapan adalah agar mereka mengikuti ujian genin dalam keadaan lapar. Sakura keheranan dan bertanya mengapa hanya ada 2 lonceng. Kakashi pun menjelaskan bahwa memang hanya ada 2 lonceng, karena jika Naruto, Sakura, dan Sasuke gagal merebutnya, salah satu anggota tim, atau bahkan mereka bertiga sekaligus, akan dicabut status geninnya dan dikembalikan menjadi murid akademi. Kakashi juga mengizinkan mereka bertarung dengan serius, dengan tekad penuh untuk menghabisi dirinya demi merebut lonceng. Ujian pun dimulai. Naruto langsung menantang Kakashi dalam pertarungan taijutsu, tetapi Kakashi dengan mudah menghindari setiap serangannya. Pada akhirnya, Kakashi melancarkan jurus Senen Goroshi, membuat tubuh Naruto terlempar tinggi ke udara hingga akhirnya tercebur ke dalam sungai. Tak lama, 7 Kage Bunshin Naruto muncul dari dalam air dan langsung berlari menyerang Kakashi. Kakashi bersiap menghadapi mereka. Namun tiba-tiba 1 Kage Bunshin tambahan menyergapnya dari belakang. 6 Kage Bunshin lainnya menahan tubuh Kakashi dari depan. Sementara 1 lagi melompat, bersiap meninju Kakashi yang tampak tak berdaya. Akan tetapi, Kakashi mendadak menghilang, membuat Naruto justru meninju Kage Bunshin-nya sendiri. Naruto dan 8 Kage Bunshin-nya kemudian saling tuduh, yakin bahwa di antara mereka ada Kakashi yang sedang menyamar. Pertengkaran itu berujung kacau, hingga para Kage Bunshin saling menghajar satu sama lain. Akibatnya, Naruto sendiri yang justru babak belur terkena senjata makan tuan dari jurusnya. Sesaat kemudian, Naruto merasa senang saat melihat sebuah lonceng jatuh di dekat pohon. Ia mengira Kakashi ceroboh dan menjatuhkannya ketika terburu-buru kabur dari serbuan Kage Bunshin. Namun, begitu Naruto mencoba mengambil lonceng tersebut, tiba-tiba kedua kakinya terjerat tali hingga tubuhnya tergantung di atas pohon. Kakashi pun muncul dan mengejek Naruto, menyebutnya bodoh karena begitu mudah terkena jebakan. Naruto episode 5. Kakashi dan Sasuke saling berhadapan. Dalam sekejap, Sasuke melesat dengan tendangan kaki kanan. Kakashi sigap menangkisnya dengan tangan kiri, lalu segera mengunci pergelangan kaki itu dengan tangan kanannya. Tak berhenti di situ, Sasuke melancarkan pukulan keras dengan tangan kiri, tapi Kakashi kembali bereaksi cepat dan menangkap tinju itu dengan tangan kiri. Tidak menyerah, Sasuke memutar tubuh dan menghantamkan kaki kirinya ke arah kepala Kakashi. Namun, sekali lagi, Kakashi menangkap pergelangan kaki itu dengan tangan kiri, membuat kedua kaki Sasuke terkunci. Melihat celah, Sasuke mencoba meraih lonceng yang tergantung di pinggang Kakashi, tetapi Kakashi segera memundurkan tubuhnya sehingga usaha tersebut gagal. Sasuke kemudian menyemburkan jutsu api dari mulutnya ke arah Kakashi. Namun, Kakashi tiba-tiba menghilang, membuat Sasuke panik karena tidak melihatnya di sekitarnya. Sesaat kemudian, tangan Kakashi muncul dari bawah tanah dan menarik kaki Sasuke, hingga akhirnya tubuh Sasuke terkubur di dalam tanah dan tak bisa bergerak, menyisakan hanya kepalanya yang terlihat di permukaan. Tak lama kemudian, Sakura yang sedang berlari melintas menemukan Sasuke dalam kondisi tersebut. Melihat hanya kepala Sasuke yang muncul di atas tanah, ia mengira kepala itu benar-benar terpenggal. Pemandangan itu membuat Sakura syok hingga jatuh pingsan. Setelah gagal merebut lonceng hingga pukul 12 siang, Kakashi menyarankan tim 7 berhenti menjadi shinobi. Ia menegaskan kegagalan mereka terjadi karena tidak mampu bekerja sama. 2 lonceng yang ia sediakan hanyalah ujian untuk melihat apakah mereka bisa saling mendukung tanpa mementingkan diri sendiri, meski berada dalam tekanan yang sengaja dibuat untuk memecah belah tim. Namun, setelah makan siang, Kakashi berjanji akan memberi kesempatan kepada mereka untuk mengulang misi merebut lonceng. Ia mempersilakan Sakura dan Sasuke menyantap bento yang sudah ia siapkan, tetapi melarang mereka membagi makanan kepada Naruto. Kakashi menegaskan bahwa siapapun yang melanggar aturan itu akan langsung didiskualifikasi. Hal ini ia lakukan sebagai hukuman, karena sebelumnya Naruto tertangkap basah mencoba mencuri makan siang. Akibatnya, tubuh Naruto diikat pada sebuah pohon. Ketika Kakashi pergi, Sasuke mengambil inisiatif untuk memberi makan Naruto. Ia berpikir bahwa Naruto, yang sedang kelaparan, tidak boleh menjadi beban saat mereka bekerja sama merebut lonceng dari Kakashi lagi. Tak ingin jatah makanan Sasuke berkurang, Sakura ikut memberikan bekalnya dan bahkan menyuapi Naruto. Tiba-tiba, Kakashi muncul di hadapan tim 7, berpura-pura marah karena mereka melanggar perintahnya. Namun, Kakashi justru memutuskan bahwa tim 7 lulus sebagai muridnya. Ia menjelaskan bahwa jika mereka benar-benar mematuhi perintah untuk tidak memberi Naruto makan, maka tim 7 akan dianggap gagal.
Keputusan itu berlandaskan filosofi yang ia pegang teguh dari Obito, teman masa kecilnya. Shinobi yang melanggar aturan dan tata tertib adalah sampah, tetapi shinobi yang menelantarkan temannya lebih buruk dari sampah.